Selamat, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam acara Netizen Bertanya, Bunyai Menjawab. Dan di sini saya sudah bersama dengan Bunyai Saidah. Apa kabar Bunyai? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Berkat doa dari panjenengan semua, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Bunda, di sini kita akan ngobrol tentang haid nih Bunda, tentang masalah wanita yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sebelum saya membacakan pertanyaan netizen, saya ingin bertanya nih Bun, sebenarnya dalam tubuh seorang wanita itu ada berapa macam darah yang keluar sih Bunda selain darah haid? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak siapa namanya? Salwa. Mbak Salwa, ya. Kita kembali sebagai wanita, kita diberikan anugerah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Diberikan anugerah oleh Allah berupa semacam kodrati dari seorang wanita, dan kita harus menerimanya, ya. Yaitu ada beberapa darah yang istilahnya yang harus dikeluarkan, ya, yang Allah menakdirkan seorang wanita darah itu memang harus dikeluarkan karena termasuk darah kotor. Oh, seperti itu. Iya, ya ada beberapa darah yang dikeluarkan dari rahim seorang wanita. Ya, yang pertama yaitu darah haid, yang itu keluar rutin insya Allah setiap 1 bulan sekali. Yang kedua darah nifas, dan yang ketiga darah wiladah atau darah melahirkan. Iya, jadi beda antara darah nifas dan darah wiladah itu beda. Oh, saya iya. juga baru tahu. Iya, jadi jangan disamakan. Jadi perbedaannya ini mungkin melenceng dari tema kita yaitu tentang haid. Saya sedikit menjelaskan. Ya, kalau darah wiladah itu darah yang keluar ketika seorang wanita itu melahirkan. Ya. Sedangkan darah nifas darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Itu darah nifas. Itu bedanya antara darah wiladah dan darah nifas. Jadi bedanya saat dan setelah tadi. Iya, bedanya itu. Iya. Dan satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi darah istihadah. Oh iya, Bunda, darah istihadah. Iya, darah istihadah, yaitu atau darah penyakit. Darah penyakit. Iya, darah yang dikeluarkan di luar waktu haid ataupun nifas atau istihadah, itu namanya darah wiladah, yaitu dinamakan darah istihadah. Iya, itu ada bermacam-macam darah yang keluar dari rahim seorang wanita. Iya. Cukup dimengerti dan sangat menarik sih Bunda. Lalu ini masuk ke pertanyaan netizen nih. Ya, jadi seperti ini ya. Misalnya di pertengahan puasa Ramadan nih, saya sudah selesai haid di akhir-akhir malam. Lalu esoknya saya kan ingin berpuasa Bunyai, tetapi waktu sahur saya belum mandi wajib. Nah, itu bagaimana ya Bunyai? Apakah kita bisa puasa atau tidak? Itu pertanyaan dari netizen Bunyai, monggo dijawab. Oh iya. Kita untuk menjawab pertanyaan itu kita menilik ke bagaimana syarat
sahnya puasa. Iya, kita kembali ke situ. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, ya kita langsung ke intinya saja. Sebab syarat sahnya puasa itu nanti ada di kitab-kitab fikih yang sudah masyhur, yang insya Allah banyak yang sudah menjadi rekomendasi dari poro-poro kiai, ya mungkin di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim seperti kitab Takrib, Fathul Mu'in, itu kan banyak sekali yang sudah mempelajari kitab-kitab itu. Iya, Bunda. Iya. Nah, di sini kita langsung ke inti masalahnya saja, ya. Suatu malam, ya, Rasulullah pernah melakukan hubungan dengan istrinya, ya, atau jima, tapi paginya Rasulullah langsung berpuasa. Iya, langsung berpuasa dan belum mandi junub atau mandi jinabat atau mandi menghilangkan hadas besar. Iya. Nah, di sini kita bisa memberi kesimpulan bahwa ketika kita sedang junub, baik itu haid ataupun jima atau berhubungan antara suami istri, itu kita boleh berpuasa. Ya, jadi puasanya sah. Sah. Jadi ya, boleh ya, Bunda? Boleh berpuasa. Kalau kita mau mandi junub itu ketika kita mau melakukan sholat subuh. Iya, jadi kita kalau kita mau melakukan sholat subuh, kita mandi jinabat dulu. Sebab apa? Sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Iya, itu masalahnya. Jadi puasanya tetap sah. Iya. Dengan tapi alangkah baiknya kita mandi sebelum terbit fajar. Jadi dalam keadaan puasa kita sudah bersih dari hadas. Iya, itu iya. Waktu sahur tuh belum mandi besar itu nggak apa-apa nggih, Bunda? Nggak apa-apa. Yang penting sebelum sholat subuh udah mandi. Iya. Seperti itu ternyata. Nah, netizen, pertanyaan pertama sudah terjawab nih. Jadi kalau kalian malamnya, khususnya cewek-cewek ini yang haid, lalu udah selesai dan besoknya pengen puasa dan bingung kan kalau mau mandi, udah kok belum mandi tapi kok pengen puasa. Jadi kita tetap boleh melaksanakan puasa dan puasanya sah-sah saja dengan syarat kita harus mandi wajib sebelum sholat subuh. Ngoten nggih, Bu Nyai? Iya. Oke, baiklah. Kita masuk ke pertanyaan kedua nggih, Bu Nyai? Jadi begini, saat puasa itu kan saya sudah haid, selesai haid, lalu 3 hari berikutnya saya tuh keluar darah lagi. Nah, itu termasuk kategori darah apa nih, Bu Nyai? Karena kan teman-teman ini khususnya cewek itu ada yang mengalami hal itu dan itu masih bingung membedakan antara darah haid atau darah istihadah tadi. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, kita juga menilik atau kembali ke masa atau lamanya haid. Iya, waktu maksimal atau lamanya haid itu paling banyak 15 hari. Paling sedikit 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam gitu. Iya. Iya. Terus
biasanya 6 sampai 7 hari. hari. Yaitu ada tiga masa atau 3 waktu keluarnya darah haid. Iya. Untuk pertanyaan itu, haidnya misalkan ya haid 5 hari, darah haid keluar 5 hari. Terus kita sudah yakin bahwa dalam 5 hari darah kita sudah tidak keluar lagi. Dengan cara bagaimana? Ini saya jelaskan sedikit. Untuk mengetahui ya, kalau darah kita benar-benar sudah tidak keluar, kita bisa menempelkan kapas atau tisu ya ke alat kelamin kita. Maaf, agak ya enggak apa-apa ya. Belajar kita sama-sama. Kalau kertas tisu atau kapas yang kita tempelkan itu benar-benar sudah bersih, berwarna putih, tidak ada noda darah, baik itu coklat atau merah, itu berarti tandanya sudah bersih. Dan itu kita yakin bahwa itu sudah bersih, dan segeralah kita untuk bersuci. Ya, itu kita mandi. Nah, setelah mandi kita harus ikut puasa. Seperti itu ya. Iya, meskipun waktu mandi kita zuhur atau asar, kita sudah harus mulai ikut puasa. Wah, saya baru tahu kalau itu harus ikut puasa, Bunda. Mungkin teman-teman juga baru tahu nih, karena selama ini kita kalau udah mandi terus ya udah kita santai aja, bahkan kan kita belum puasa gitu. Nunggu besoknya gitu. Itu kita sudah mulai terhitung ikut puasa. Meskipun kita belum mendapatkan 1 hari ya misalkan, tapi itu nanti kita mengkodok. Mengkodok biar genap satu hari. Iya, itu. Wah, ilmu baru nih teman-teman, harus dicatat ya. Kalau kita mandi besar waktu zuhur itu, setelahnya kita wajib ikut puasa. Sudah berkewajiban ikut puasa. Iya, Bunda. Iya. Terus ketika selang 2 hari ya tadi, selang 2 hari darah kok keluar lagi, berarti kita mengasumsikan bahwa 5 ditambah 2 7 ya, berarti itu masih tergolong waktu haid. Iya, berarti darah yang keluar setelah 2 hari bersuci itu menurut pendapat Imam Syafi'i itu masih darah haid, selama darah itu keluarnya ya terhitung paling sedikit haid 1 hari 1 malam. Dan itu masih meliputi ya antara 1 sampai 15 hari. Iya, itu. Jadi untuk 2 hari ketika kita mampet ya, itu kalau kita ikut puasa ya boleh ikut puasa, ya harus. Dan nanti setelah puasa Ramadan 2 hari itu kita tetap wajib mengqadha. Seperti itu. Iya. Jadi terhitung mulai hari pertama 1 sampai 5 ditambah 2 hari tadi yang suci tadi, terus nanti tambahannya berapa lagi? Tetap dihitung kita berhutang puasa. Iya, seperti itu. Ya, menarik sekali nih Bunda, dapat jawaban yang baru. Jadi teman-teman, kalau kita sudah selesai haid itu mungkin 5 hari, terus kita bersuci dan ikut puasa, lalu terhitung mampet, dan hari berikutnya itu haid, berarti dan hari berikutnya itu keluar darah, berarti itu masih terhitung darah haid. Ngerti nggak Bu? Iya. Nah, kita memasuki pertanyaan ketiga dari netizen nih Bu Nyai.
Ya, tadi kan kita sudah menyinggung tentang wajib untuk mengqadha puasa kan Iya. Nyai. Nah, ini bagaimana kalau tentang sholatnya? Bagaimana cara mengqadha sholat nih Nyai? Karena selama ini kita tuh masih bingung dan apa ya? Kita tuh masih bodo amat gitu kalau udah haid walaupun memasuki waktu sholat ya udah nggak usah sholat aja gitu Bu Nyai. Monggo dijawab. Oh iya, terima kasih untuk menjawab pertanyaan yang ini tentang cara bagaimana mengqadha sholat ketika kita kedatangan atau istilahnya kedatangan haid atau setelah kita atau haid kita sudah mampet, itu ada caranya. Oh, ada caranya. Ya, ada kaidahnya ya. Misalkan seperti ini. Jadi kalau kita waktu zuhur Iya. dan kita belum sholat zuhur, darah keluar dan kita yakin kalau itu darah haid, Iya. Setelah kita selesai atau kita sudah suci, kita harus mengqadha sholat zuhur dan asar, yaitu karena apa? Karena sholat asar bisa dijamak dengan sholat zuhur. Seperti itu. Iya, demikian juga ketika kita haid pada waktu maghrib. Iya. Dan kita belum sholat maghrib. Iya, kita punya hutang atau setelah kita selesai nanti kita wajib mengqadha sholat maghrib dan isya. Iya, jadi sholat yang bisa dijamak. Itu ya. Iya, tetapi kalau kita haid di waktu isya atau asar, itu yang wajib kita qadha cuma waktu kita waktu sholat ketika kita keluar darah haid dan kita belum sholat. Oh iya, asar doang. Asar cuma sholat asar yang diqadha, atau isya cuma sholat isya yang diqadha. Soalnya tadi sholat maghrib sudah sholat, sholat zuhur sudah sholat, seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Terus yang kedua, setelah kita bersuci atau darah haid sudah mampet, misalkan seperti ini. Soalnya kalau tidak dicontohkan nanti tidak paham. Iya, pasti lebih baik kita contohkan saja. Iya, kita sudah yakin bahwa darah sudah mampet di waktu asar. Misalkan di waktu asar. Berarti kita tadi sholat zuhur kan belum sholat. Belum sholat. Nah, setelah kita bersuci dan kita sholat asar, itu nanti kita juga wajib mengqadha sholat zuhur. Iya, jadi sholat yang bisa dijamak dengan sholat asar, sholat zuhur. Demikian juga ketika kita bersuci atau darah kita sudah mampet, kemudian kita mandi, mandi haid, waktu isya. Berarti kita waktu maghrib tadi belum sholat sebab belum mampet, belum bersih darahnya. Kita harus mengqadha sholat maghrib. Jadi sholat isya ada, sholat maghrib qadha.
Seperti itu caranya. Seperti itu. Iya, yang dijalankan sholat yang ada dulu. Sholat yang waktu itu. Oh, jadi nanti Iya. qadanya belakangan Setelah kita melaksanakan sholat ada. Oh iya. Iya. Saya juga baru tahu ya istilah sholat ada nih. Punya. Sholat kan usolli fardol maghribi salasa rakaatim mustaqbilal qiblati. Adaan itu sholat yang dilakukan pada waktu sholat ya, pada waktu itu. Pada waktu itu. Iya. Kan, ya? Kalau qadha itu kan sudah lewat. Oh iya. Kita istilahnya apa? Membayar. Qadha itu kan membayar. Iya, seperti itu. Oh, jadi tadi untuk menghodol tadi berlaku ketika kita waktu pertama kali haid tapi belum sholat dan ketika sudah selesai haid. Iya, ya. Jadi ya itu sholat yang wajib diqadha itu sholat yang bisa dijamak. Oh, gitu. Iya, kecuali sholat subuh kan tidak bisa dijamak. Terus gimana itu? Iya. Apa ada hukumnya lagi Bu Nyai waktu sholat subuh? Tidak, sholat subuh tidak bisa dijamak sholat subuh. Iya, ya itu tahu kalau ketika kita bangun tidur sudah azan subuh dan kita kok keluar dari haid kita belum sholat subuh, ya kita qadhanya hanya sholat subuh. Oh iya. Iya, sholat subuh tidak subuh sama zuhur, tidak. Hanya satu waktu. Iya, seperti itu. Iya. Baiklah, itu diantaranya. Oh iya, cukup memuaskan nih atau sangat memuaskan nih jawabannya, karena teman-teman itu juga mungkin masih ada yang belum tahu tentang hodol sholat ini Bu Nyai. Terima kasih Bu Nyai atas jawabannya. Sangat memuaskan sekali. Pasti teman-teman apalagi yang cewek-cewek ini sudah nggak ada rasa bimbang di hatinya Bunda, karena kan ini masalah cewek-cewek yang mungkin bingung mau tanya ke siapa, kalau tanya ke Google kok banyak problemnya kan Bunda. Terima kasih telah menjawab dan terima kasih telah hadir dalam kesempatan kali ini Bunda. Sama-sama. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan episode Netizen Bertanya Bu Nyai Menjawab pada hari ini. Dan saksikan terus episode-episode ke depannya, karena kita akan menyaksikan, kita akan memperlihatkan atau kita akan memberikan episode-episode yang sangat menarik untuk dikupas, karena kita mengambil dari kehidupan kita sehari-hari nih teman-teman. Bagi kalian yang bingung atau punya pertanyaan atau punya problem dan kalian tidak tahu mau nanya ke siapa, kalian bisa banget tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah atau bisa hubungi sosial media kami. Sekian dari saya, Salwani Dalmufidah dan Bu Nyai Saidah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.